Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis lewat Unipin aja. Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia. Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun. Cek di www.unipin.co.id untuk info lebih lanjut. Ya halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Kali ini udah waktunya buat Ryzen 5 menunjukkan kemampuannya untuk berkompetisi di pasar CPU mid to high yang memiliki 4 line up mulai dari 1400X, 1500X, 1600, dan 1600X. Untuk unit yang ada di gua ini ialah Ryzen 5 1500X dan Ryzen 5 1600X. Karena nanti akan ada banyak pengujian benchmarknya, gue mungkin akan singkat aja ngejelasin tentang kedua CPU ini. Untuk Ryzen 5 1600X memiliki harga di $249 atau mungkin sekitar 3 jutaan kalau udah dijual di Indonesia. CPU ini memiliki 6 core dan 12 thread dengan clock speed 3,6 GHz. Dan untuk 1500X ke bawah semua line up-nya memiliki 4 core dan 8 thread. Clock speed yang diberikan 1500X berada di angka 3,5 GHz untuk base clock-nya dan CPU ini mempunyai harga di $189. Secara garis besar dari teknologi arsitektur, IPC yang digunakan serta fitur hampir semuanya sama dengan apa yang Ryzen 7 miliki. Yang berbeda hanya segmen kelasnya sehingga jumlah core dan threadnya pun jelas terlihat bahwa AMD melakukan pemangkasan dari line up Ryzen 7 yang semuanya mempunyai 8 core dan 16 thread. Saat AMD mulai memamerkan si Ryzen 5 ini, gue cukup kaget karena AMD berani membandingkan Ryzen 5 dengan Intel Core i5 7600K. Yang dimana CPU tersebut adalah salah satu CPU dengan single core tercepat sampai saat ini. Yang itu tandanya AMD merasa siap untuk menghajar mainstream gamer di price range yang sama dengan harga yang serupa. Akan tetapi nggak melupakan kemampuan multithreadingnya untuk keperluan multitasking dan produktivitas. Price range yang sama ini yang bikin gue penasaran untuk adu kedua CPU ini dengan Intel Core i5 7600K. Di dalam review kit ini AMD memberikan cooler Write Max RGB untuk R5 1600X. Yang belum dipastikan Write Max ini akan tersedia untuk SKU Indonesia atau enggak. Sedangkan R5 1500X sudah include dengan Write Spire yang non-RGB. Sekilas tentang stok cooler AMD, jujur Write Max menurut gue adalah salah satu stok cooler paling niat yang pernah gue lihat. Bukan karena RGB-nya, melainkan AMD memberikan heatsink dan heat pipes yang sesolid ini. Meskipun memang pemasangan dengan mounting clip gaya lama ini bikin susah buat dipasang. Malah pasangnya lebih mudah Write Spire yang tinggal lepas mounting lalu dibaut aja itu udah beres. Tanpa perlu kesusahan nekan heatsink sambil nyantolin itu klip. Di dalam R5 1600X sensor thermalnya sama seperti 1800X. Jadi suhu yang ditampilkan nggak akurat. Ganti pakai Noctua pun suhunya sama, yaitu akan jauh lebih panas terbacanya terutama untuk kondisi idle-nya. Sementara 1500X punya karakter serupa dengan R7 1700 yang sensornya juga masih belum akurat, akan tetapi malah terbaca lebih adem. Jadi yang bermasalah bukan temperaturnya, tapi sensornya aja. Gua rasa ini PR yang masih belum selesai dari AMD, dan gue pastinya mengharapkan sensor thermal ini bisa cepat diatasi. Nah, untuk tes kali ini selain menggunakan R5 1600X dan 1500X, gue juga akan tes Core i5 7600K sebagai pembanding dengan tipe motherboard yang harganya selevel. Gue ngerti dengan chipset B250 memang performance 7600K jadi nggak bisa keluar sepenuhnya karena jadi nggak bisa OC. Dan penggunaan memorinya hanya sampai 2400 MHz aja. Tapi ya itu salah Intel sendiri, kenapa membatasi chipset mainstreamnya mereka. Sementara kompetitornya AMD memberikan fitur overclock pada B350 di range harga yang serupa. Meskipun memang pada B350 juga kita nggak bisa overclock yang lebih advance. Seenggaknya pengguna bisa mendapatkan performance tambahan dengan melakukan daily OC. Terutama untuk kelas Ryzen 5 yang juga masuk ke dalam CPU mainstream. Gak cuma itu aja, gue juga akan menggunakan dua GPU yang berbeda dalam tes kali ini. Satu itu Radeon RX 470 4GB sebagai GPU mainstream, dan satu lagi ialah GTX 1080 Ti Founders Edition sebagai GPU high-end untuk mengukur tingkat GPU bottlenecking yang akan berdampak pada skenario gaming nanti. Pengujian pertama yang gue lakukan ialah CPU Z Benchmark, di mana untuk skenario ini 1600X selalu unggul baik dalam single thread maupun multi threadnya.
Oh iya, perlu gua kasih tahu dulu, OC yang gua gunakan untuk 1600X hanya untuk mengukur kemampuan maksimal yang bisa didapatkan aja. Jadi ini bukan tuning yang cocok untuk harian karena voltase yang digunakan terbilang cukup tinggi. Dalam pengujian Cinebench R15 single thread, Core i5 7600K jauh di atas dari line up Ryzen 5 ini. Bisa kita lihat kalau skor single threadnya Ryzen 5 nggak beda jauh, bahkan dengan Ryzen 7 pun mirip. Beda cerita saat kita lihat multi threadnya. 1600X sangat powerful berkat 6 core dan 12 threadnya, sementara i5 7600K tertinggal sangat jauh. Lanjut ke Realbench. Untuk pengujian image editing yang terendah di sini ialah 1500X. 1600X masih kalah apabila dalam kondisi default, akan tetapi berubah drastis saat berjalan di 4 GHz. Untuk heavy multitaskingnya, Ryzen 5 kembali mendominasi membanting si 7600K. Skenario multithread ini memang nampaknya punya pengaruh banyak untuk Ryzen. Pada 3D Mark Fisik pun begitu. i5 7600K tertinggal bahkan 2 kali lipat di bawah 1600X default. Dan untuk encoding video, ketiga CPU ini memang masih belum bisa real time meskipun hanya raw footage aja. Akan tetapi bisa kita lihat bahwa 1600X masih lebih cepat 10 detik dari Core i5 7600K. Nah, kita lanjut ke gaming. Pada Aces of the Singularity dengan GPU RX 470, semua CPU hampir imbang baik dari average maupun minimum FPS-nya. Biarpun ada hal yang aneh di sini karena 1500X malah average FPS-nya lebih tinggi dari yang lain. Berbeda saat menggunakan GTX 1080 Ti. Gua rasa i5 7600K mulai terbebani di sini karena memori yang terbatas di 2400 MHz akibat motherboard yang nggak mengizinkan 7600K mengeluarkan seluruh kemampuannya. Masih di game dari X12 yaitu Deus Ex. Pada GPU RX 470 semua rata-rata FPS hampir sama. Akan tetapi i5 7600K lebih nyaman dibawa main karena minimum FPS-nya yang cukup tinggi. Pada saat menggunakan GTX 1080 Ti pun, Core i5 7600K masih mendominasi baik itu rata-rata FPS maupun minimum FPS-nya. Untuk Doom Vulkan, dengan RX 470 si 7600K juga masih unggul, tapi kalah minimum FPS-nya. Setelah ganti ke GTX 1080 Ti, semua CPU hampir nggak mengalami drop sama sekali. Yang berarti untuk mainin game ini masih sangat nyaman tentunya. Nah, kita lanjut ke GTA 5, game yang juga terkenal dengan CPU bound-nya. Untuk garis paling nyaman buat diajak main game ini ya jelas i5 7600K. Karena nggak cuma rata-rata FPS aja, tapi minimum FPS-nya juga tinggi. Cuma kalau pakai GPU high-end seperti GTX 1080 Ti, titik terbaiknya ada di 1600X dan 1500X. Meskipun rata-rata 7600K paling tinggi, tapi mengalami penurunan FPS yang cukup jauh. The Witcher 3 diungguli oleh 1600X saat menggunakan RX 470 dan i5 7600K harus tunduk mau nggak mau. Tapi tunggu dulu, terlihat perbedaan saat menggunakan GTX 1080 Ti. Meskipun berbeda tipis banget, i5 7600K masih lebih unggul untuk rata-rata FPS-nya. Dan kita bertemu pada tes terakhir kita yaitu Ghost Recon Wildlands. Pada saat menggunakan RX 470, Core i5 7600K mendominasi meskipun semua CPU perbandingannya nggak ada yang jauh-jauh banget. Dan saat menggunakan GTX 1080 Ti, 7600K seperti sedikit mengalami GPU bottlenecking sampai perbedaannya lumayan jauh. Dan hebatnya 1500X saat OC bisa sedikit bersaing dengan 1600X default dalam game ini. Jadi dengan harga yang mirip-mirip untuk keluarin budget CPU, RAM, dan motherboard, memang gua rasa Ryzen 5 bisa jadi opsi yang baik untuk kalian. Karena banyak orang di Indonesia ini terutama kadang kurang rela untuk keluarin budget lebih ke motherboard. Apalagi cuma gara-gara speed memory yang sering dianggap sepele. Core i5 7600K itu kencang, bisa dengan mudah di overclock ke 4,8 GHz atau 5 GHz dengan mudah bahkan. Tapi motherboard Intel dengan chipset Z yang mendukung overclocking itu harganya juga nggak berbanding lurus dengan CPU tersebut. Ryzen 5 ini juga nggak seperti Ryzen 7 yang cukup terbanting dengan i7 7700K dalam hal gaming. Ryzen 5 masih sangat kompetitif untuk urusan game jika dibandingkan dengan 7600K dengan sistem setup price yang serupa. Yang mungkin selain karena speed RAM dan OC yang di lock tadi, salah satu faktornya juga karena 7600K hanya memiliki 4 core dan 4 thread. So, kere-kere hore siap buat bikin PC dengan Ryzen 5? Silahkan komentar di bawah.
Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.